warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Hari ini sehat semua? Sehat. Ada yang nggak hadir? Ada. Ada. Siapa yang nggak hadir? Haris. Oke, ada yang tahu kenapa dia nggak hadir? Sakit. Sakit. Kalau sakit, mari kita doakan semoga Farid lekas sehat dan dapat sekolah lagi berjumpa dengan teman-teman. Amin. Seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa dulu. Silakan kakak kelas dipimpin doa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya. Amin ya rabbal alamin. Oke, semoga pelajaran kita hari ini, segala ilmu yang kita pelajari hari ini akan bisa diserap dengan baik. Amin. Pada pertemuan sebelumnya pernah belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Apa? Berpikir, komputasional. Ada berapa berpikir komputasional? Empat. Apanya satu? Dekomposisi. Abstraksi. Algoritma. Kita masih berhubungan, pelajaran yang kita akan pelajari hari ini masih berhubungan dengan itu. Nah, Ibu mau tanya, kalian pernah nggak dengar kata kecerdasan atau istilah kecerdasan artifisial? Tidak pernah. Tidak pernah. Kecerdasan artifisial itu sama seperti bahasa kerennya itu AI. Kalau AI pernah dengar? Pernah. Bahkan AI itu bahasa kerennya karena menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia yaitu kecerdasan artifisial. Tahu nggak kira-kira contohnya apa? Yang mungkin pernah kalian gunakan? Ya? Ya boleh aplikasi, boleh yang lain. Google, apa lagi? Google apa? Apa lagi? Yang lain? Siapa tahu? Meta AI. Ya? Meta AI kan? Pasti punya WA kan? Punya. WA itu ada Meta AI. Oke, baik. Ternyata sudah paham. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Coba seperti yang sudah kalian pernah gunakan, kita mencoba Meta AI. Siapa yang mau coba? Boleh menanyakan apapun di Meta, ya kan? Ibu. Apakah Meta bisa menjawab semua yang kita minta? Bisa? Kita coba ya. Coba tanya. Apakah saya cantik?
Kita lihat hasilnya. Tidak. Bacakan yang nyaring. Kamu adalah orang yang unik dan spesial dengan kelebihan dan keunikanmu sendiri. Tidak ada standar kecantikan yang sama untuk semua orang. Karena kecantikan itu subjektif dan dapat berbeda-beda bagi setiap individu. Yang penting adalah kamu merasa percaya diri dan kamu mengenal diri sendiri. Nah, bisa menjawab tetapi tidak spesifik. Ya. Karena AI tidak KA tidak meta tidak mengenal secara So. langsung. Siapa Mbak namanya? Zahra. Kita coba pertanyaan lain. Siapa? Coba yang laki-laki. Pertanyaan. Laki. Bagaimana cara merakitmu? Tanya ya. Sudah bilang. Bagaimana cara merakit bom? Kira-kira Meta mau ngasih tahu nggak jawabannya ya? Ada yang bisa jawab? Tidak tahu ya. Mau? Mau? Siapa yang angkat tangan yang pasti Meta akan menjawab cara merakit bom? Angkat tangan. Siapa yang yang pasti dijawab? Yang tidak bisa menjawab, tidak pasti menjawab. Nah, coba dibaca. Siapa namanya Mas? Nabil. Dibaca Mas Nabil. Saya tidak dapat membantu Anda dengan pertanyaan tersebut. Jika Anda memiliki kebutuhan atau pertanyaan lain, saya akan senang membantu. Nah, dijawab nggak kamu? Tidak. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan hal negatif, membahayakan orang lain. Jadi yang sifatnya membuli atau membahayakan orang lain, AI tidak akan membantu. Contohnya misalnya berkaitan dengan, coba carikan ciri-ciri orang yang hitam, keriting, gendut. Pasti dia tidak mau menjawab karena itu berkaitan dengan apa? Dengan bullying. Jadi AI itu juga, KA itu harus digunakan secara positif. Walaupun ada positifnya, ada negatifnya. Oke, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Memahami makna atau arti dari kecerdasan artifisial. Yang kedua, menyebutkan atau mampu menyebutkan contoh kecerdasan artifisial. Sekarang coba nanti kita pada pelajaran hari ini kita akan ada kegiatan kelompok, ada juga permainan untuk mengerjakan tugas. Sekarang boleh berdiri semuanya, berdiri boleh di kursinya atau biar nyaman keluar dari kursinya. Kita ice breathing dulu ya.
Oke, boleh duduk ke tempat Halo teman-teman, kelas 5. Mulai dari kali ini ya, boleh dikeluarkan bukunya sambil dicatat-catat jika ada yang penting dari materi yang ada di video. Ya, ponsel atau mesin yang hebat seolah bisa berpikir sendiri, itu bukan sihir loh. Itu adalah kecerdasan artifisial atau yang sering kita sebut AI. Kita akan membahas apa itu kecerdasan artifisial dan apa gunanya untuk kita semua di sini. KA adalah singkatan dari kecerdasan artifisial. Ini topik yang keren dan sangat penting. Jadi, apa definisi KA? KA adalah kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar. Intinya, mesin ini bisa meniru kecerdasan kita, kecerdasan manusia yang hebat. Mesin ini bisa belajar dari pengalaman, seperti kita saat belajar matematika atau membaca buku. KA bisa membantu kita melakukan banyak hal loh, seperti menjawab pertanyaanmu yang susah. Betul, KA juga bisa mengenali wajah temanmu di foto. Ini sangat canggih dan keren. Atau bahkan, KA bisa memberikan rekomendasi film baru yang pasti kamu suka. Benar-benar membantu. Fungsi utama KA adalah membantu kita, manusia, agar pekerjaan jadi lebih cepat diselesaikan. Selain cepat, KA juga membuat pekerjaan yang sulit atau rumit menjadi terasa jauh lebih mudah. KA memastikan pekerjaan kita dilakukan dengan efisien, tanpa membuang-buang waktu yang berharga. Bayangkan kita punya asisten super cepat yang selalu siap membantu kita menyelesaikan tugas sekolah. Sekarang, kita akan melihat beberapa contoh nyata bagaimana KA bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh pertama, coba ingat saat kamu bertanya pada Google Assistant atau Siri di ponsel. Mereka bisa langsung menjawab pertanyaanmu tentang PR sekolah atau bagaimana cuaca hari ini juga. Manfaat kedua, KA bisa membantumu mencari banyak informasi di internet dengan sangat cepat. Ingat ya, informasi yang kamu dapat harus selalu dicek dulu kebenarannya oleh orang dewasa. Contoh ketiga, KA memberikan hiburan yang pas, seperti menyarankan lagu yang pasti kamu suka. Ponselmu bisa langsung menyarankan lagu favorit tanpa perlu mencarinya satu persatu. Sungguh hemat waktu. Manfaat terakhir yang penting, bantuan belajar. Jika kamu kesulitan, KA siap berdiskusi denganmu. KA bisa membantumu berdiskusi tentang materi pelajaran yang sulit dan memberikan solusi yang terbaik. hebatnya KA ini bisa melakukan banyak pekerjaan berbeda pada saat yang sama tanpa lelah sedikit pun. KA adalah alat yang sangat kuat. Dia membuat hidup kita lebih baik dan pekerjaan lebih produktif. Mari kita lihat lagi cara kerja KA saat dia belajar. Ingat, mesin ini belajar dari pengalaman. Ketika kita memasukkan banyak data, seperti foto kucing, mesin akan belajar mengenali ciri-ciri kucing. Jika mesinnya salah, kita perbaiki. Itu seperti kita mengoreksi PR, membuatnya semakin pintar. Jadi, KA bukan hanya menghafal, tetapi benar-benar belajar dan beradaptasi seperti pikiran kita sendiri. Mari kita lihat lagi contoh Siri. Saat kamu bertanya, dia tidak hanya mencari, tapi memproses suaramu. Siri dan Google Assistant menggunakan KA untuk mengubah suaramu menjadi teks lalu mencari jawaban di internet. Untuk mencari informasi cepat, KA menggunakan algoritma canggih untuk menyaring jutaan data dalam sekejap. Bagaimana dengan rekomendasi lagu?
KI membuat profilmu berdasarkan lagu yang sering kamu dengarkan. KI membandingkan profilmu dengan teman-teman lain untuk memprediksi lagu apa lagi yang akan kamu suka. KA sebagai teman berdiskusi saat belajar sangat efektif karena dia punya akses ke banyak sekali ilmu. Jika kita bingung, KA bisa mengajukan pertanyaan balik atau memberikan petunjuk, bukan langsung jawaban penuh. Semua ini terjadi begitu cepat, KA menghemat waktu kita dari mencari, membandingkan, dan mencoba-coba hal yang salah. Bayangkan harus mencari informasi satu persatu di tumpukan buku yang besar. Itu butuh waktu lama sekali. KA bekerja di banyak aplikasi yang kamu gunakan setiap hari, seperti saat kamu membuka kunci ponsel dengan wajahmu. Ini adalah salah satu cara agar ponselmu tetap aman, karena KE mengenali pola. KA adalah bidang ilmu yang terus berkembang cepat, dan kita harus terus belajar tentangnya. Siapa tahu, salah satu dari kalian akan menjadi penemu KA hebat berikutnya di masa depan. Mari bermimpi. Baiklah teman-teman, mari kita ulangi sekali lagi definisi dasar dari kecerdasan artifisial ini. KA adalah mesin yang bisa berpikir dan belajar seperti kita dari pengalaman yang diberikan kepadanya. Fungsinya untuk membantu kita bekerja lebih cepat, lebih mudah, dan tentu saja lebih efisien. Nah, contohnya ya, asisten suara, mencari info, rekomendasi hiburan, dan bantuan untuk belajar. Terima kasih sudah ikut petualangan seru ini. Sekarang kalian sudah tahu apa itu kecerdasan artifisial. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya teman-teman. Sampai nanti. Dan jangan lupa terus belajar ya. Teruslah mencari tahu dan eksplorasi bagaimana KA ada di sekitarmu. Sungguh menakjubkan. Semoga kita semua bisa menggunakan kecerdasan artifisial ini untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Oke, kita tadi sudah belajar tentang, sudah menonton video tentang apa tadi Kak? Kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial. Oke, apa sih makna dari atau arti atau definisi dari kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial atau KA adalah kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia, atau program yang dirancang untuk meniru kemampuan manusia. Tapi seperti yang sudah kita tonton tadi di video ya, KA itu bisa meniru manusia, bisa berpikir seperti manusia. Tapi sama nggak dengan manusia? Tidak. Mengapa? Mengapa tidak bisa berpikir seperti manusia? Karena contoh yang kucing tadi, komputer akan bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita input atau informasikan atau yang sudah kita masukkan. Jadi kalau kita memasukkan datanya salah, maka informasinya akan salah. Kalau benar akan benar. Jadi dia tidak bisa berpikir sendiri seperti manusia. Kalau manusia bisa berpikir sendiri kan? Bisa berpikir, oh ini salah, oh ini benar. Tapi kecerdasan artifisial hanya bisa sesuai dengan apa yang kita input atau apa yang kita masukkan, atau berdasarkan pengalaman. Contoh tadi, apa tadi contohnya? Contoh KA. Nah, contoh KA dalam kehidupan sehari-hari, asisten suara seperti tadi yang sudah kita lakukan, ya kan? Pada Meta, kita menggunakan suara atau menggunakan tulisan tadi? Suara. Jadi dengan suara bisa menangkap apa yang kita inginkan atau apa yang kita perintahkan. Bisa di Google, bisa di Meta, bisa apalagi kalau kita mau nanya tentang pelajaran bahasa,
menerjemahkan. Pernah nggak lihat? Atau pernah coba nggak? Pernah. Apa? Bahasa Inggris. Iya. Nama KA-nya apa? Kakaknya Meta AI. Yang di Google, Chrome. Google Translate. Translate, ya kan? Ya Bu. Kita buka Google, kita cari Google Translate. Bukan hanya bisa menerjemahkan, tetapi juga bisa menirukan apanya? Pronunciation-nya atau ucapan. Ya. Ya, misalnya morning, gimana ya? Tulisannya morning, bacanya gimana? Mengucapkannya gimana? Ada icon apa di situ? Mic. Kita tekan icon mic-nya, maka dia akan berbicara, mengucapkan kata yang kita inginkan tadi. Selanjutnya apa? Mobil pintar atau sering disebut mobil otonom atau mobil Tesla. Mobil tanpa awak, mobil tanpa supir, mobil yang kita cukup duduk, kita perintahkan mau kemana, dia akan jalan, nggak nabrak. Dia tahu, karena di dalamnya ada sensor. Jadi dia akan mendeteksi bahwa oh ke sini bahaya, ke kiri bahaya, ke kanan bahaya. Oh di depan harus belok. Seperti itu, karena di dalam mobil itu telah diprogram yang namanya sensor sehingga bisa menghindari bahaya dan bisa memenuhi permintaan kita mau kemana. Kita cukup memerintahkan tujuan kita. Sudah ada belum mobil ini? Sudah. Sudah pernah lihat kan? Sudah. Apalagi kalau yang suka nonton apa? Nonton film barat ya. Yang selanjutnya robot pembersih. Atau ada yang sederhana, yang bulat. Itu membersihkan sampah. Ya, membersihkan sampah, bisa ngepel juga dia. Itu juga contoh kecerdasan artifisial. Ya. Cukup kita tekan tombolnya, maka dia akan membersihkan segala sampah, segala debu, dan dia akan mendeteksi kebersihan. kemana arahnya. Oh, yang ini sudah saya bersihkan, yang ini belum. Kalau dia menabrak, dia akan mengingat bahwa di sana ada sesuatu, sehingga saya nggak usah ke sana. Begitu, itu namanya robot pembersih. Contoh selanjutnya ini, YouTube merekomendasikan video yang kita suka. Ya kan? Kalian sadar nggak kalau kalian nonton YouTube atau aplikasi yang lain musik, ya kan? Ya, Spotify. Mereka akan merekomendasikan hal-hal yang kita suka, ya enggak? Ya. Kenapa mereka tahu apa yang kita suka? Berdasarkan apa? Berdasarkan kebiasaan. Kalau kita suka nonton dung-dung sahur, ya kan? Maka realnya akan muncul dung-dung sahur terus. Padahal kita nggak minta, ya kan? Ya Bu. Kalau kita sering nonton game, ya kan? Atau kita sering mencari informasi tentang game, maka yang akan muncul tentang game. Terus makanya ketahuan dari media sosial kalian, dari HP kalian akan ketahuan apa yang sering kalian lakukan. Misalnya muncul nih di situ game, terus mama kalian lihat, oh ini game semua ya, kamu main game terus ya nak? Enggak mak. Bohong nggak? Bohong. Karena HP tersebut akan memunculkan apa yang memang biasa kita tonton, kita lihat, ya kan? Ya Bu. Yang selanjutnya yaitu kamera HP dapat mengenali wajah kita. Contohnya kalau kita foto kan ada kotak warna kuning tuh, Ya Bu. ini fokus hanya wajah kita yang lebih terang daripada bagian kita yang lain. Atau ada HP-nya yang menggunakan kuncinya menggunakan wajah kita, yang nggak akan bisa dibuka oleh orang lain kalau tidak menggunakan wajah kita. Yang selanjutnya itu Google Maps. Siapa yang pernah mencoba Google Maps?
Betul. Walaupun KA tidak selalu benar. Pernah nggak mengalami kita menggunakan Google Maps tapi nyasar? Kenapa nyasar? Ya, karena tidak selalu benar. Alasan lainnya? Karena polanya belum ke situ. Mungkin hanya 1-2 orang yang menggunakan arah yang ke situ. Karena kan KA ini bekerja sesuai dengan apa tadi? Apa yang sudah kita input dan pola yang berulang. Semakin kita sering seperti tadi, semakin kita sering nonton misalnya di YouTube, Dudung Sahur atau apa yang sekarang lagi ngetren. Apa? Velocity. Maka itu terus yang muncul. Tapi kalau baru 1 kali nggak terlalu sering muncul sama Google Maps. Nah, contoh yang tadi juga kita menggunakan Meta AI, kita tanya Bob, ya kan? Jadi KA itu tidak selalu benar walaupun KA itu cerdas. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham? Apa itu pengertian KA? Apa saja contoh-contoh KA? Oke, kalau sudah paham, sekarang Ibu mau kalian membuat kelompok. Ibu rolling ya kelompoknya ya, biar nggak laki-laki semua, perempuan semua. Jadi Ibu berhitung 1, 2, 3, nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di situ ya. Oke, dimulai dari kamu. 1, 2, 3. 1, 2. Nah, 1. Oke, yang tadi menyebutkan angka 1, maka duduk di sini di bawah alat tulisnya ya. Yang angka 2 tadi di sini di bawah alat tulisnya. Yang angka 3 ada di sini. Jangan duduk dulu. Sini. Berdiri, berkumpul di sini. Boleh yang kelompok 1 di sini berdiri. Ayo, boleh berdiri di sini. Kelompok 2 berdiri di sini. Oh, kelompok 3 di mana sini lah? Atau di sana nggak apa-apa, di sana. Kelompok 2 berdiri di sini. Berdiri saling membelakangin gini, membuat lingkaran tapi saling membelakangi. Ya, saling membuat lingkaran tapi saling membelakangi. Kelompok 3 di sana, Nak. Nah, saling membelakangi. Ya, tangannya gini, nanti Ibu kasih ini ke atas. Tangannya membuat lingkaran sayang. Di sini, kelompok 1 di sini. Oke, buat lingkaran dulu saling berhadapan. Buat lingkaran saling berhadapan. Oke, lingkaran saling berhadapan. Oke, kamu maju sedikit sayang. Nah, setelah sudah melingkar. Kalau sudah melingkar, balik. Kanan gerak. Ayo. Nah, saling membelakangi. Nah, gitu ya. Oke. Tangannya di belakang. Tangannya di belakang. Tangannya di belakang. Belakangnya jangan lihat dulu ya. Dipegang ya, Nak. Tapi jangan dilemas. Jangan dilihat dulu ya. Nanti meledak kalau dilihat. Jangan meledak kalau dilihat. Atau mundur, dosa malu-malu, masih kecil kan, masih kelas 6. Enggak apa-apa dekat-dekat. Sudah, Mas? Kertas
bukan KA dan ini KA. Jadi kalau dia merupakan aktivitas KA maka dimasukkan ke dalam ini KA. Tetapi kalau dia bukan aktivitas KA maka dimasukkannya ke dalam yang bukan KA. Ibu hitung. Siapa yang menang nanti ya? Ibu hitung sampai 3. Segera dilihat tulisannya lalu dimasukkan ke dalam kaleng. 1, 2, 3. Jangan garing-garing bacanya. Ini boleh, kalau sudah mulai dulu. Kalau sudah, ini kertas yang tadi sudah kalian masukkan kaleng sesuai dengan kalengnya, nggak boleh dirubah ya. Sesuai dengan kalengnya, kalian tempelkan di LKPD ini. Jadi kalau sudah masukkan ke kaleng apa tadi? Ini KA, maka dimasukkan ke dalam sini, ya. Tapi kalau dia masuknya bukan KA, dimasukkan. Nggak boleh didiskusikan dulu ya. Sesuai dengan apa yang kalian masukkan. Nah, kalau sudah ditempel di sini, kalian tuliskan alasannya kenapa kalian memilih ini KA atau ini bukan KA. Ya, paham? Paham. Jadi ada yang mau ditanyakan? Nah, oke, kita mulai kalau gitu. Ini lemnya ya, nanti tempel di situ. Ya, satu-satu. Tapi sesuai hasil kelompok ini ya, nggak boleh beda-beda. Jadi kalian diskusikan alasannya apa. Nggak boleh dirubah ya. Berapa sudah Nina? 5. Silakan diskusikan dengan teman-temannya alasannya apa. Kalau masih ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Tapi bukan jawabannya ya. Ya, ditempel. Sesuai dengan tadi yang sudah dimasukkan dalam kaleng ya. Sedangkan dirubah. Maksudnya yang ditempel satu ini aja. Jadi nanti satu ini. Sudah terlanjur ditempel di situ. Ya.
Sudah dijelaskan ya, mobil otonom berjalan sendiri. Iya, jalan sendiri. Apakah yang membuat mobil bisa jalan sendiri? Apa dibantu Jin? Apa yang membantu? Tadi sudah dijelaskan kan? Tuangkan saja menurut bahasa kalian. Ya, udah sama nih. Nama kelompoknya sesuai dengan pelajaran ya. Jangan aja namanya kucing. Kelompok satu gitu aja. Ya boleh, kelompok satu aja. 1, 2, 3. Sudah? Sudah semua? Oke, kalau sudah, silakan dipresentasikan. Mau kelompok mana dulu? Mau kelompok mana dulu? Kelompok 1, 2, atau 3? Silakan dibacakan jawabannya dan alasannya. Ya, kelompok 1 dulu yuk. Silakan. Di sini. Enggak apa-apa yuk. Bacakan sesuai yang berpegang masing-masing. Baris di sini, baris. Di sini aja. Di sini ya. Agak sini sedikit. Ya. Lo yang paling besar apa?
atau memberikan seanggahan atau memberikan pendapat. Silakan kelompok 1. Apa yang menarik wajah kita? Karena jika kita menggunakan kain wajah, KA akan mudah mengenali wajah kita. Oke, selanjutnya. Ibu memasak di dapur karena ibu tidak dibantu KA untuk memasak di dapur. Dia masuk KA atau ini KA atau bukan KA? Bukan KA. Coba dibaca, bukan KA gitu ya. Selanjutnya. Yang nyaring biar temannya dengar. Bersama teman. Karena berjalan sendiri dibantu KA untuk berjalan menuju lokasi yang kita mau. KA atau bukan KA? Tapi KA. KA, oke. Selanjutnya. Siswa menulis buku bukan KA karena hasil dari tulisan manusia. Selanjutnya. Ini KA karena dokter kita melakukan terus Oke. Silakan kelompok yang lain mau bertanya atau memberikan tanggapan. Ya, yang tadi angkat tangan siapa? Ada yang mau memberikan tanggapan atau memberikan tanggapan atau bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau tidak, berikan aplaus untuk kelompok 1. Kalau bukan semangat ya dari kelompok 1 ya, semuanya yang nyaring. Oke, sekarang kelompok 2. Boleh ke sini. Biar nggak jauh. Kalau misalnya nggak boleh. Supaya jangan mikir pinggir. Jangan dulu ke pinggir. Oke, silakan kelompok 2. Pasal 6 bisa berjalan sendiri karena waktu pasal 6 memiliki sensor jalan yang bisa berdiri. KA atau bukan KA? KA. Oke. Yang selanjutnya ya. KA atau bukan KA? Bukan KA. Dibaca dulu lah ya. Aktivitasnya, lalu KA atau bukan KA, baru alasannya. Silakan selanjutnya. Yang lain dengarkan, yang lain. Atau aplikasi AI. Selanjutnya. Ini KF. YouTube merekomendasikan video yang kita sukai. Ini KA. Karena YouTube bisa membantu kita mencari video kesukaan kita. Oke, selanjutnya. Kamera HP mengenali wajah kita. Ini KA. Alasannya karena KA akan mengakses wajah kita untuk membuka aplikasi. Oke, yang lain mau memberikan pertanyaan atau tanggapan? Tidak. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Di sini boleh biar nggak jauh ke sana sini. Ya boleh. Sila udah bikin. Silakan. Dimulai dari kanan, dari kiri. Siapa mau duluan? Dari kiri. Bukan dulu ya, dari cewek. Cewek selalu terdepan, ayo. Kamera HP mengenali wajah kita. Ini KA. Karena kamera HP akan fokus ke wajah kita. Oke, selanjutnya. Mobil otonom bisa berjalan sendiri. Ini KA karena memiliki sensor jalan yang kita ketahui. Selanjutnya. Memasak di dapur bukan KA. Benar-benar dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya. YouTube merekomendasikan video yang kita suka. Ini KA. Ini KA karena jika menyukai banyak video akan muncul terus-menerus di YouTube kita. Oke, selanjutnya.
Siswa menulis di buku. Ini bukan KA, karena ada menulis jadi dilakukan manusia dan tidak membutuhkan bantuan KA. Oke. Ada yang mau bertanya? Atau memberikan tanggapan? Tidak. Beri aplaus. Sekarang kita lihat jawabannya benar nggak tadi ya? Kalau untuk alasan tidak sama persis, tidak apa karena alasannya tadi sesuai dengan pemikiran kalian. Oke. Yang pertama, mobil otonom bisa berjalan sendiri. Alasannya kenapa ya? Mobil menggunakan apa tadi? Sensor dan keputusan otomatis. Yang kedua, siswa menulis buku. Kak atau bukan? Bukan. Alasannya itu kegiatan manusia tanpa bantuan mesin cerdas. Yang ketiga, ibu memasak di dapur. Kak atau bukan Kak? Benar. Manusia berpikir sendiri karena ibu memasak sendiri, ya kan? Yang selanjutnya, YouTube merekomendasikan video yang kita sukai. Kak atau bukan Kak? Alasannya YouTube belajar dari kebiasaan kita. Pola yang kita lakukan setiap hari dikenali, dibaca dan dikenali oleh YouTube. Kamera HP mengenali wajah kita. Mobil, alat Kak atau bukan Kak? Alasannya apa? Kamera HP mengenali wajah kita. Karena sudah ada sensor di HP itu untuk mengenali wajah kita. Ada aplikasi pengenal wajah. Siapa yang benar semua? Coba dihitung benar semua apa enggak? Yang masuk dalam KA, mobil otonom, YouTube merekomendasikan video yang kita sukai, kamera HP mengenali wajah kita. Betul? Kelompok 1 benar semua? Kelompok 2? Kelompok 3? Hebat, luar biasa. Baik pelajaran atau materi yang sudah diberikan. Selanjutnya ibu mau memberi ini. Apa ini? Sticky note. Sticky note. Sticky note. Sticky note. 1, 2, 3, 4, 5. Satu. Satu anak, 2 kertas. Kuning dan apa nih warnanya? Peach ya. Warna peach. Warna peach. Tolong beri ketinggiannya. Satu kuning, satu peach. Silakan diambil. Satu kuning, satu peach. Kita akan merefleksikan pembelajaran yang sudah kita pelajari. Satu kuning, satu peach. Nah, jadi satu orang 2 sticky notes segini. Nah, untuk yang kuning, sticky notes kuning, kalian tulis dengan pengertian KA menurut kalian yang sudah kita pelajari. Apa sih pengertian KA itu? Untuk yang warna peach, kalian tulis hal baru apa yang kalian dapatkan hari ini, atau pelajaran baru apa yang sudah didapatkan hari ini.
silakan merefleksikan apa yang sudah didapatkan dari pelajaran kita hari ini. Ya, kurang. Kurang satu. Jadi yang kuning diisi apa tadi? Diisi apa yang kuning? Pengertian kah? Yang warna peach? Yang warna peach? Hal baru apa yang sudah didapatkan hari ini? Atau hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Nanti setelah kalian tulis, ditempelkan di sini. Ya? KA adalah KA merupakan yang warna peach itu diisi hal baru apa yang kalian pelajari hari ini, atau hal baru apa yang kalian dapatkan hari ini. Misalnya, hari ini saya baru tahu kalau ibu istiqomah perempuan misalnya. Kalau sudah boleh ditempel ya di sana, di bawahnya. Sudah tempel di bawah. Yang kuning pengertian ke anak. Jangan kesulitan temannya. Kalau sudah kan tempelkan ke bawah. Satu-satu sayang. Satu kuningnya di atas, yang peachnya di bawah. Pohonnya ya, di daunnya ya. Ya. Sudah semua? Sudah? Siapa yang bersedia membacakan? Baca aja nggak apa-apa. Baca salah satu atau salah dua.
Yang satu membacakan pengertiannya, yang satu hal baru. Boleh dipilih mana? Pilih 3 kah, 2 kah? Ayo gantian sini, sini Kak. Siapa namanya? Abil. Ini Pak. Nah, biar kelihatan wajah gantengnya kan? Memang ganteng Kak Abil. Ayo, berangkat siapa duluan? Yang lain dengarkan, ya. Dengarkan, mana mau baca atau mau membacakan? Kalau tidak berarti mendengar. Dengarkan, silakan Kak. Yang nyari ya. Ayo saja. A adalah alat bantu manusia yang dapat membantu kehidupan manusia. Satu lagi coba cari yang lain. Gak usah bingung-bingung. Pilih aja. A adalah alat bantu manusia. A adalah alat bantu manusia. Satu lagi yang beda. Yang coba. Ayo, kamu nanti bisa baca yang ini. A adalah AI yang bisa bantu kita seperti belajar, menonton YouTube dan lain-lain. Oke. Selanjutnya, kamu baca yang ini. Hal baru apa? Menghadap ke depan dong. Oh, atau kamu menghadap sini, supaya kelihatan ke teman-teman. Nah. Don't say cat. Gak usah malu-malu dulu. Hari ini kita belajar tentang KA dan cerita waktu Yang lain. Yang nyari. Kedengaran nggak dia ngomong? Ada. Nyari nggak? Saya sudah tahu pengertian KA. Yang lain satu lagi. Yang beda. Jadi saya mendapat Selesaikan masalah. Ya oke, terima kasih tepuk tangan untuk Mas Mas Apan dan Mas Abel. Malu tapi dia berani, sudah luar biasa. Ya kan? Oke. Mari kita menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar apa aja sih hari ini tadi? Kecerdasan, arti, ya, apa sih itu kecerdasan artifisial? Sesuai yang kalian tulis tadi, mengenal banyak hal baru. KA, apa tadi KA? Kan sudah ditulis tadi di sticky note. Apa? Kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia atau program yang dirancang untuk meniru kemampuan manusia. Apa aja tadi? Kita sudah belajar contoh-contohnya. Contohnya YouTube, ya kan? Apalagi kamera, apalagi mobil otonom, apalagi Google Maps dan lain-lain. Oke, selanjutnya Ibu akan kasih tugas di belakang situ. Kalian nanti buat mapping maps atau tahu mapping maps enggak? Mapping maps, Ibu tonton saja. Papan tulis ya.
artifisial, tulisan ibu cantik. Atau KA. Terus ditulis pengertian apa? Di sini pengertian. Pengertiannya apa pengertiannya? Lalu di sini apa aja? Contoh? Contohnya. Boleh dibikin bentuk awan. Boleh kotak. Boleh sembarang, yang penting kalian buat seperti itu. Ya. Kerjakan di rumah. Nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Paham? Oke. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang manfaat KA dan dampak. Jadi KA itu bermanfaat, tetapi juga ada dampaknya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan dari yang sudah kita pelajari hari ini? Tidak. Oke, kalau tidak kita cukupkan pelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekarang boleh istirahat.